Ini yang saya mungkin ingin tahu lebih banyak lebih mengenai, karena kan saya dengar dari para guru-guru saya bahwa Habib adalah dosen beliau, guru saya, dosen saya, beliau ini, bahkan beliau menjabat wakil ulama internasional, beliau aja wakilnya. Waduh, luar biasa. Ini berawal dari mana sih, Habib? Apakah berawal memang Habib sudah bercita-cita ingin menjadi seseorang pendakwah nasional atau internasional, atau memang didikan orang tua? Jadi kalau saya ditanya cita-cita saya, sejak kakek ini kan kalau datang, saya kan kelahiran kota Solo, tahun 1954. Jadi kota Solo kan terkenal banjir besar tuh, tahun 1965 itu sejarah, ya rumah kita kebanjiran. Kakek itu kalau datang dari Palu, Sulawesi Tengah itu, murid-murid itu orang daerah sana. Orang sana dan ke Solo saya jumpai, bahasa Arabnya itu luar biasa. Kan kakek susah, kakek nggak bisa bahasa Indonesia lancar. Tapi murid-murid itu berbahasa Arab dengan bagus dan sangat aktif dan seperti yang belajar di Timur Tengah lah, atau melebihi dari itu. Saya nggak bisa berbahasa Arab bagus, namanya sekolah umum kan. Walaupun pulang saya ke ITB, ke UI itu besar, tapi saya nggak berminat. Saya sejak kecil, saya inginkan berangkat. Nanti ibu mengatakan, ya itulah, tamat SD nanti kita berangkat, saya antar kamu. Benar, saya selesai SD, dulu kan masih semester pertama SMP, atau triwulan pertama lah, bahasa dulu itu. Berangkat saya ke Sulawesi. Ke tempat kakek? Kakek, saya tinggal di sana. Ibu kadang-kadang mondar-mandir, sudah. Saya nggak pulang-pulang 4 tahun, langsung dari situ saya ke Madinah University. Jadi secara nggak langsung berarti Habib tuh dipondokin di tempat kakek gitu? Tempat kakek. Dipondokin memang keinginan saya sih. Karena melihat bagaimana... Iya, saya pikir ini orang-orang bukan keluarga, bukan milisi, kok pinter semuanya. Saya cucu nggak bisa bahasa Arab saya. Ananahdu hadha-hadi aja udah kita. Kalau ke sana berhenti juga. Masya Allah. Nah, terus saya ikut, itu. Jadi memang keinginan bukan, nggak ada keinginan mau jadi mubalik, nah, itu nggak ada. Yang penting saya mau sekolah lah. Awalnya hanya dengan hanya itu saja. Jadi nggak ada keinginan, nanti mau jadi ini A, B, C. Ya saya ingin seperti beliau lah, itu aja. Kalau teman-teman juga tinggal di Palu, mungkin paham yang dimaksud kakek beliau ini. Waduh, luar biasa. Kalau saya nyebut takut salah. Mungkin Habib bisa menjelaskan gitu, kakek Habib ini kan bisa dibilang, saya waktu ke Palu, sampai kemudian satu tim Ustadz ini ngajak sowan ke tempat kakek antum. Saya mendampingi beliau 2 tahun. Usia saya masih sampai di sana pun mesti kan saya diterima sanawiyah. Enggak masuk SD lagi saya. Diulang lagi? Ulang dari SD kelas 4. Ya nggak apa-apa udah namanya. Karena dites-tes wah ini masih belum layak untuk di level sanawiyah, atau istilah di sana muallimin. Muallimin itu memang 6 tahun belajar. Ya diulang enggak apa-apa dah. Belajar tapi dengan gigi, semangat. Dan saya membaca bagaimana beliau itu memang murabbi, muallim, ada pada dirinya. Pertama, dia tidak boleh memecat murid karena nakalnya. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, jangan dipecat. Dia sini nakal untuk diperbaiki. Oh gitu? Nah, tidak boleh memukul murid. Itu guru yang gagal mukul murid itu. Nggak boleh dipukul. Dan yang ketiga, tidak boleh dikeluarkan dari sekolah karena tidak bisa bayar SPP. Itu tiga-tiganya sering terjadi itu. Justru malah tidak boleh dilakukan itu. Nggak boleh, tidak boleh dipukul. Murid itu nggak boleh dipukul. Jangan. Itu guru yang nggak ngerti didik muridnya. Oh, jadi nggak bisa bicara dengan hati, akhirnya dengan fisik. Iya, jadi dengan santun, Jadi saya amati ini dan sangat halus. Dan dia merangkul murid dan merangkul guru juga. Karena kadang-kadang guru yang malas didekati, didatangi rumahnya, diberikan motivasi. Ya, dan semua santri itu anak dia semua, coba. Saya cucu bersama mereka-mereka yang di pesantren, sama. Artinya nggak dibedakan. Kalau udah di penghujung Ramadan kan banyak hadiah-hadiah ke pesantren kan. Mereka diberikan sarung capadi saat itu, sama saya.
Saya nggak ada di depan mereka itu, "Wah, Spesial. kamu cucu saya kasih ini," nggak ada, sama. Dan memanggil murid-muridnya anak-anakku. Coba. Masya Allah. Ya kalau dalam bahasa Arab, ya aulad, wahai anak-anakku. Nah itu. Jadi nggak ada. Tapi di Habib sendiri nggak ada perasaan apa harus diistimewakan juga gitu. Nggak. Nanti kalau saya berdua, nggak apa-apa. Tapi nggak di depan yang lain. Oh gitu. Masya Kalau Allah. berdua di rumah apa ya, dia mungkin ada sesuatu. Dan saya dididik juga untuk menghormati guru-guru senior di sana, murid-murid dia langsung. Ya, ketika saya duduk, datang murid dia senior, cium tangannya. Saya cium. Masya Allah. Arti hormati ilmu orang ini. Masya Allah. Jadi dia didik kita bagaimana akhlak, bagaimana budi pekerti, bagaimana menghormati seseorang itu siapapun dia. Masya Allah. Mau dia itu habaib, bukan habaib, orang daerah, orang harus dihormati. Jadi nggak boleh terus karena ini keturunan ini, nggak ada dia. Ilmu itu harus dihormati orang berilmu. Jadi nggak ada latar belakangnya apa, Ada. ekonominya bagaimana, sukunya Nggak apa ada. nggak ada. Dia punya ilmu, dia mengajar, ya itu penghormatan. Dan saya kan lihat betul. Masya Allah. Ya, itu saya diperintahkan, ya saya lakukan. Dan setiap dia, artinya usia hampir mendekati 80 tahun, tidak punya mobil. Rumah yang kita tinggal itu semuanya wakaf. Semuanya wakaf. Wakaf nggak ada, dia tidak meninggalkan. Jadi nggak ada kepemilikan pribadi, Nggak ada, semua hasil dari semua wakaf. wakaf. Semua wakaf, dan ketika dia naik mobil usia hampir mendekati 80, ada masalah mungkin lebih dari jam 10, 11, dia keluar. Mobil Willys, mobil Amerika setir kiri itu nggak ada pintunya, dia hanya pegang aja jalan. Nanti kalau ada orang lewat, pasti dikasih salam. Masya Allah. Jadi memang itu yang saya banyak ambil, begini ya para pejuang-pejuang itu. Masya Allah. Nah, Wah, ini itu, jadi memang perjuangan itu luar biasa dan tidak pernah bersandar kecuali hanya sama Allah. Masya Allah. Sekolah saat itu sampai ratusan, 600, 700 cabang. Siapa yang biayai semua? Siapa yang biayai guru-guru? Tapi ya semuanya cukup, coba. Masya Itu. Yang penting hidup ini juga kalau bahasa bersama, yang penting cukup kan? Iya, iya. Ya, benar. itu. Yang penting cukup. Soalnya kadang-kadang punya banyak belum tentu cukup. Belum gitu. tentu Belum cukup. tentu ada rasa cukupnya gitu. Dan salah satu kunci cukup itu ya bersyukur.